Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 22 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 22 Oktober 2024. Aku melihat sebenarnya nih orang masih merasa ada ketertarikan terhadap kamu ya, ada rasa chemistry, ada rasa ketertarikan, ada gairah ya terhadap kamu. Cuman aku lihat di sini nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang selama ini fokus dia itu di hal-hal yang bersifat duniawi ya, masih suka fokusnya itu masih hal-hal yang kayak materi, karir, keuangan, have fun, nah seperti itu ya, yang bersifat duniawi. Tapi aku melihat di sini kayak selalu ada dorongan ya, keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Aku lihat di sini dan aku nampaknya lihat di sini kamu dengan dia ini LDR, ada jarak di antara kalian yang cukup jauh. Terus juga mungkin orangnya itu aktif bermobilisasi ya, atau aktif dalam melakukan pergerakan, entah mungkin pekerjaan yang mengharuskan dia untuk apa ya, kayak keluar kota atau bepergian kemana-mana gitu ya. Atau ini juga bisa jadi kayak ada keinginan dari dia untuk datang ke kamu gitu ya, karena di sini kan kamu dengan dia LDR. Terus itu juga ada true love. Aku melihat di sini dia memang cinta banget sama kamu ya. Ini cinta sejati aku lihat ya. Jadi walaupun misalkan kalian saat ini berpisah atau ada hambatan ya, kalau masalah tentang perasaan aku lihat di sini sangat kuat. Dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, memiliki ketertarikan seperti itu. Hanya saja nampaknya dia merasa situasi sekarang itu seperti sudah cinta sepihak. Entah ini dia merasa bahwa hanya dia yang mencintai kamu atau sebaliknya, kamu yang hanya mencintai dia. Ya, jadi dia ngerasa saat ini kayak dia seperti sudah diabaikan, kamu seperti menunjukkan tidak mencintai dia lagi, sehingga seperti hanya dia yang merasa bahwa dia masih mencintai kamu, kamunya udah enggak gitu. Ya. Oke, mungkin ini terjadi ya. Kenapa dia merasa sekarang kayak kamu sudah tidak cinta lagi sama dia? Karena mungkin kemarin dia itu kayak belum yakin pada perasaan dia terhadap kamu, belum yakin bahwa kamulah orangnya. Nah, sekarang aku melihat di sini dia menyadari bahwa kamulah orang yang the one bagi dia, satu-satunya yang dia mau, satu-satunya yang ada di hati dia, yang dia cintai, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Cuman aku melihat di sini dia itu orang yang apa ya, bisa dibilang tuh kayak tidak mau banyak melakukan action atau tindakan di hubungan kalian. Jadi dia kayak berpasrah gitu loh. Ya, orangnya berpasrah aja dengan keadaan. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi di kehidupan dia ataupun di hubungan kalian, emang ini sudah harus terjadi, ini sudah diatur oleh semesta, sehingga dia kayak tidak bisa melakukan suatu pergerakan atau tindakan apapun gitu ya. Jadi kayak pasif orangnya. Ya, aku lihat di sini dia pasif dengan hubungan kalian. Dia kayak hanya menyerahkan aja ke semesta gitu atau ke Tuhan untuk situasi antara kamu dengan dia. Gitu, ya. Dia memang menganggap kamu orang yang dia mau gitu, tapi ya itu orangnya kayak orang yang berpasrah gitu loh. Entah mungkin dia pernah buat salah kah, atau dia dulu pernah mengecewakan kamu kah atau apa, sehingga kayak nggak ada apa ya, perjuangan, semangat untuk memperjuangkan kamu kayak gitu.
Oke, aku melihat keadaan dia atau perasaan dia saat ini tuh ada kecemasan tentang rahasia yang selama ini dia pendam, ya. Kayak ada sesuatu yang dia rahasiakan sama kamu dan itu mungkin belum dia ungkap ke kamu dan itu menjadi suatu kecemasan bagi dia, ya. Kecemasannya itu ya karena dia menyimpan rahasia itu gitu dan mungkin rahasia itu cukup besar dampaknya atau resikonya seperti itu ya. Misalkan nih dia kan di sini dia cinta kamu, dia sayang kamu. Tapi ternyata dia misalkan sudah punya pasangan lain atau mungkin dia sudah menikah seperti itu. Dia merahasiakannya dari kamu sehingga di sini dia ada kayak kecemasan gitu ya akibat rahasia yang dia selama ini simpan. Terus juga aku lihat ditambah dengan ada perasaan seperti dia harus melepaskan atau dia merasa seperti sudah dilepaskan oleh kamu seperti itu. Karena mungkin di sini kamu memilih untuk memulihkan dirimu untuk apa ya, meningkatkan rasa kepercayaan dirimu lagi ya. Kamu ingin melepaskan kenegatifan di dalam hubungan atau di hidupmu seperti itu. Oke, Nine of Sword ya. Nine of Sword itu aku melihat di sini ada perselingkuhan, ada ketidakjujuran yang memang sudah terungkap ya. Terus juga ada skandal dan aku melihat di sini dia kayak menyesali atas perselingkuhan, ketidakjujuran atau skandal yang telah dia buat selama ini terhadap kamu. Ada penyesalan yang mendalam, ada rasa bersalah terhadap kamu dan rasa malu ya sama kamu karena ya dia udah bohong banget sama kamu, sudah memperlakukan kamu seperti ini gitu ya. Dia malu banget sama kamu, dia merasa bersalah banget, dia menyesal banget seperti itu. Atau bisa jadi mungkin di sini dia memang sudah mengakui ya bahwa dia selingkuh atau bahwa dia sudah punya pasangan sah atau sudah punya pasangan lain seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin ya sudah terungkap, sudah terbongkar, entah ini memang kamu sudah tahu atau memang dia yang mengungkapkannya. Tapi yang pasti di sini aku melihat di sini semuanya sudah ketahuan ya. Dan ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada rasa malu karena berselingkuh dari kamu, karena nggak jujur sama kamu, dan menyebabkan skandal di hubungan kalian atau di hidup dia, seperti itu. Dan sebenarnya gini ya, kamu tuh udah bisa ngerasain sih sebelum dia mengaku dia ada yang lain atau dia berselingkuh. Sebenarnya aku lihat di sini kamu itu sudah kayak punya insting yang kuat bahwa nih orang selingkuh, bahwa nih orang ada main di luar sana seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini sebelum kamu mengetahui dia ini ada yang lain, ada pasangan lain, kamu itu selalu merasakan ada kekhawatiran bakal kayaknya nih orang ada main nih di luar sana sama wanita atau pria lainnya gitu ya. Tahu-tahu bener terjadi beneran ya. Apa yang kamu khawatirkan selama ini tuh benar-benar terjadi. Jadi sebelum dia mengungkapkan tentang perselingkuhan dia, ya kamu udah ngerasain duluan gitu. Kamu udah tahu duluan gitu. Oke, mungkin dulu ini pernah terjadi juga ya, karena kalau aku lihat mungkin dulu dia pernah tuh kayak mungkin meminta maaf sama kamu atau bernegosiasi untuk mengakhiri perselisihan akibat perselingkuhan yang pernah dia lakukan terhadap kamu seperti itu ya. Terus juga dia pernah mungkin ngomong ingin mengatasi rintangan atau masalah di antara kalian seperti itu ya. Bahkan mungkin di sini kayak ingin mencoba berkomunikasi secara intim, secara intens terhadap kamu juga seperti itu agar bisa melepaskan perselisihan dan ketegangan di antara kalian akibat masalah dari masa lalu kalian seperti itu. Jadi dulu pernah kejadian ini juga ya, bisa jadi ini mungkin kejadian berulang kali terjadi gitu. Jadi dia pernah melakukan ini dan dia pernah selingkuhin kamu, terus pernah sempet kayak minta maaf atau balikan lagi sama kamu seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini sekarang ya, kenapa kamu dengan dia itu sekarang berpisah dan dia ngerasa kayak
ini sudah cinta sepihak? Karena di sini kamu itu seperti sudah mengingat apa yang pernah terjadi di masa lalu, ya. Aku melihat di sini kayak dia itu selalu tidak pernah bisa berubah dengan kebiasaan-kebiasaan lama dia. Jadi mungkin misalkan selingkuh inilah kebiasaan dia adalah selingkuh. Mungkin gak cuma sekali dua kali gitu, sehingga ketika terakhir kali kamu berinteraksi dengan dia, terakhir kali kamu terkoneksi dengan dia, punya hubungan dengan dia, dan ya kamu sudah mulai ngerasain kayak kemarin-kemarin lagi ya, ngerasain oh nih orang kayaknya selingkuh di sana, abis itu ketahuan, kamu udah nggak mau percaya lagi gitu. Kamu seperti sudah tidak mau kembali ke kebiasaan lamanya, ya. Kamu sudah tidak mau apalagi mengulang situasi yang sama dari kebiasaan lamanya gitu ya. Jadi kayak misalkan nih dia selingkuh, kamu maafin, nanti balikan selingkuh lagi, kamu maafin, balikan selingkuh lagi, maafin. Nah gitu ya, jadi kamu tidak mau mengulang kebiasaan lama yang selalu dia lakukan, dan kamu tidak mau ikut ikut andil di situasi yang sama juga gitu. Kamu nggak mau gitu, sehingga makanya di sini kamu memilih untuk berpisah, memilih untuk pergi, memilih untuk mengakhiri hubungan ini seperti itu, ya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu menyadari bahwa tindakan dia yang dari dulu dia lakukan ini, atau kebiasaan lama yang selalu dia lakukan ini sudah menurutmu sudah menjadi suatu gangguan yang benar-benar total di hubungan kalian, yang ngebuat hubungan kalian itu terganggu secara total, ya. Bahkan aku lihat di sini dalam komunikasi, ya itu kayak kamu sudah menyerah dalam hubungan itu, kamu sudah benar-benar merasa kesulitan banget, makanya di sini kamu benar-benar sudah menyerah. Ya, mungkin kamu sudah pernah tuh mengkomunikasikan ke dia gitu ya, bahwa jangan selingkuh lagi dong, kayak gitu ya. Kalau mau hubungannya itu langgeng ya jangan selingkuh lagi. Tapi ya nampaknya kayak apa yang pernah kamu utarakan, apa yang pernah kamu omongin ke dia tuh kayak mental aja, masuk kuping kanan keluar kuping kanan, kayak gitu, mental aja, nggak pernah diresapi gitu ya, nggak pernah ikuti gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini secara komunikasi kamu sudah menyerah dengan dia, secara hubungan kamu sudah merasa kayak sulit untuk bisa memperbaikinya, karena kamu merasa bahwa dialah yang memberikan gangguan secara total di hubungan ini, sehingga hubungan ini tuh benar-benar nggak bisa lagi dipertahankan atau nggak bisa lagi diperbaiki secara total gitu ya. Makanya di sini kamu sudah menyerah, kamu memilih untuk pergi, kamu memilih untuk akhiri, seperti itu. Dan aku melihat di sini dia merasa bahwa kamu itu kayak sekarang atau selama ini tuh ya, kamu tuh orang yang sukses ya. Usaha yang kamu telah lalui selama ini, yang kamu usahakan itu tuh kayak sudah membuahkan hasil. Di mata dia kamu itu orang yang berprestasi, mandiri ya, dan punya waktu luang gitu loh. Jadi nggak setiap hari harus bekerja terus ya full time gitu, enggak. Jadi kamu itu kayak bisa mengontrol uang yang masuk dan kapan kamu harus bekerja gitu loh. Jadi kamu kayak bisa menghandle pekerjaanmu, tapi secara keuangan juga kamu baik-baik saja gitu, bagus gitu ya. Intinya di mata dia ya, dia merasa bahwa kamu itu secara keuangan, secara materi itu aman, baik-baik aja. Terus juga kamu itu orangnya mandiri ya, apalagi dengan keuanganmu ya. Aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu itu mandiri secara keuangan. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu orang yang selalu mencoba untuk berdamai dengan dia, selalu mencoba untuk melindungi hubungan kamu dengan dia. Kamu selalu mencoba untuk fleksibel, mandiri, selalu mendukung dia. Walaupun di sini kamu tuh orangnya ambisius ya, tapi di sini aku melihat di sini kamu akan usahakan gimana agar kalian itu tetap stabil, tetap terjalin hubungannya kayak gitu ya. Apalagi di sini dia merasa bahwa kamu itu selalu mendukung dia, menyemangati dia ya. Terus itu dia merasa bahwa
bisnis atau pekerjaan atau usaha yang kamu lakukan itu maju ya, maju. Dan aku lihat di sini dia menganggap kamu itu sama kayak dia gitu. Karena gini, kamu dan dia selama ini tuh benar-benar bekerja keras untuk mencapai tujuan masing-masing gitu ya. Untuk tujuan masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu tentang materi gitu ya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih berpengalaman ya dari kamu, entah ini dalam hidup ya atau dalam apapun ya. Aku lihat di sini mungkin dia lebih berpengalaman. Dan dia merasa bahwa kayak kamu itu sudah banyak sekali berkorban untuk dia, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun ya, kamu itu banyak benar berkorbannya untuk hubungan ini, untuk dia, seperti itu. Apalagi di sini aku melihat dia itu orang yang sangat menghargai otonomi dan kebebasan kamu, dan dia juga merasa bahwa kamu pun memberikan kebebasan dan otonomi atas dirinya sendiri gitu ya. Jadi kamu kayak nggak mau mengekang, dia pun nggak mau mengekang gitu ya. Dan aku melihat di sini dia merasa bahwa kamu itu seorang wanita yang kuat, mandiri, ya. Entah mungkin di sini kamu seorang wanita yang lebih tua dari dia, atau di sini dia merasa bahwa kamu itu seorang wanita yang sudah cukup dewasa, ya. Entah itu secara umur atau emosional, mental, seperti itu ya. Intinya sudah cukup matang lah ya, cukup matang. Di mata dia kamu itu orang yang menarik, modis, cerdas, elegan, anggun, seperti itu. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia juga punya pengharapan yang untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu. Tapi nampaknya di sini ketika kamu memberikan kebebasan ke dia, dia juga memberikan kebebasan ke kamu, kayak kelabasan gitu. Maksudnya kelabasan ya, saking memberikan kebebasannya akhirnya mungkin jarang ada komunikasi, ya udah jarang ada komunikasi, jarang ada pertemuan, apalagi ditambah dengan LDR gitu kan. Jadi kebelabasan, jadi keenakan tidak ada komunikasi, akhirnya ya udah seperti kayak tidak diperdulikan, seperti tidak diharapkan, seperti itu. Sehingga timbullah kekacauan atau kesulitan dalam menjalani hubungan. Ya, akhirnya di sini dia kayak entah ini meninggalkan kamu, ya meninggalkan rencana awal dia, ya ingin bersama dengan kamu, atau sebaliknya akhirnya di sini kamu meninggalkan rencana kamu yang sebenarnya pengen banget ya berkomitmen dengan dia, tapi mungkin karena kebelabasan ya, saking membebaskan dia begitu saja dan dia pun membebaskan kamu begitu saja, ya kebelabasan akhirnya ya udah merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dihargai, merasa tidak dibutuhkan, akhirnya ya udah meninggalkan rencana awal gitu ya, rencana awal pengennya bersama, memasuki jenjang pernikahan, tapi akhirnya nggak jadi gitu ya, akhirnya ya rencana-rencana itu kayak pupus begitu saja ya. Jadi aku lihat kamu dengan dia ternyata gagal membuat kemajuan di hubungan ini ya, hubungannya mungkin stuck, hubungannya nggak kemana-mana, hubungannya penuh kesalahpahaman, hubungannya kayak nggak ada kejelasan seperti itu ya. Banyak sekali hal-hal yang tertunda di antara kamu dengan dia untuk hubungan ini, tertunda bertemu, tertundanya pernikahan, tunangan atau apapun ya. Dan aku melihat mungkin selama ini kamu merasa kayak saat kamu bersama dia kayak kamu merasa terpenjara gitu ya. Jadi gimana ya, kalau secara spiritual, secara perasaan seperti selalu ke dia, tapi nggak ada kejelasan di hubungan ini ya, karena itu ya terlalu memberikan kebebasan sehingga ya kayak nggak ada kepastian di hubungan ini, sedangkan perasaan itu seperti kayak terikat satu sama lain kayak gitu ya. Jadi merasa seperti terpenjara tapi tidak ada kepastian, seperti itu. Hubungannya mandek, dan aku lihat di sini mungkin baik kamu ataupun dia merasa kayak kewalahan dengan hubungan ini yang nggak ada kemajuannya, nggak tahu mau kemana, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa dimajukan hubungannya, seperti itu.
Dan dia merasa bahwa selama ini dia pun mengalami masa-masa sulit ya. Mungkin dalam kehidupannya selama ini dia mengalami masa-masa sulit sehingga hubungan kalian dijalani pun terasa sulit seperti itu. Mungkin di sini kamu atau dia terlalu merasa terbebani, merasa terpenjara atau terkurung ya, hubungannya juga mandek, hubungannya tidak berkembang secepat apa yang kalian inginkan. Ditambah lagi di sini ada pertanda ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian ya, mungkin dia menghadirkan pihak ketiga, ada perselingkuhan di sini. Atau bahkan mungkin ada yang sudah menikah ya, ada yang sudah menikah, tahu-tahu kamu tahu dia udah menikah atau sebaliknya seperti itu. Ya, jadi hubungan kalian kacau, hubungan kalian ya tidak ada masa aktifnya atau mungkin kayak hubungannya stuck ya, nggak ada pergerakannya, hubungannya ya kayak mungkin ada juga nih hubungan yang belum terjalin dalam suatu komitmen atau dalam suatu ikatan, tahu-tahu udah berakhir aja hubungannya. Ada juga itu aku lihat di sini. Oke, Ace of Cup reverse berarti di sini ada masalah tentang kemandulan, keguguran atau masalah kehamilan di sini. Ya, entah apa itu, pokoknya ada hubungannya dengan masalah kehamilan atau ya fertilitas lah ya, masalah keguguran atau kemandulan. Atau bisa jadi juga kalau nggak masalah dengan itu, kalian nggak ada hubungannya dengan fertilitas, berarti di sini aku lihat ada masalah dengan putus cinta ya. Jadi dia merasa bahwa saat ini dia ngerasa kayak benar-benar putus cinta sama kamu gitu ya. Ada suatu berita buruk yang membuat dia merasa terpuruk, membuat dia merasa banget putus cinta gitu ya. Ini menjadi kabar buruk. Terus juga aku melihat di sini dia merasa kayak mungkin dia pernah kayak mau ngajak kamu liburan gitu ya, atau dia pengen liburan ke tempat kamu tapi tertunda atau ya tidak jadi gitu ya. Jadi mungkin dulu pernah dia bilang pengen nanti kalau libur datang ke tempat kamu deh gitu, ke rumah kamu deh gitu ya, tapi ternyata nggak jadi ya sampai sekarang gitu. Jadi ada suatu liburan yang mungkin dia pernah katakan ke kamu tapi nggak jadi, atau mungkin pengen ketemu sama kamu ya, pengen ke rumah kamu tapi nggak jadi gitu sampai sekarang. Ada kesedihan yang dia rasakan saat ini, dia merasa menderita ya, apalagi dia merasa bahwa cinta dia tak berbalas ya. Jadi mungkin sebenarnya dia punya rasa sama kamu tapi belum dijalani suatu hubungan dengan kamu, tahu-tahu udah berakhir aja hubungannya sehingga dia merasa kayak cinta ini tidak berbalas ya. Ada suatu emosi yang saat ini dia tekan ya. Jadi dia ngerasa rindu sama kamu ya, terus dia punya rasa cinta sama kamu, ingin mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu, tapi kayak dia tekan, dia pendem aja di dalam hati gitu ya, dia pendem, dia halangi untuk tidak terlihat bahwa dia sebenarnya bucin, dia sayang sama kamu, dia tertarik sama kamu ya, dia ada true love juga kan, dia cinta sama kamu gitu. Dan juga ada kekhawatiran tentang kehamilan nih, aku nggak tahu apa maksudnya, yang pasti gini, entah ini mungkin usia sudah begitu tua, apa sih sebutannya biar nggak nyinggung ya, pokoknya usianya mungkin sudah 40 ke atas gitu ya, sehingga dia mungkin berpikir kalau misalkan kamu perempuan usianya udah 40 ke atas gitu, dia mikir kalau misalkan tetap dia jalani ke kamu, takutnya nanti akan sulit hamil atau apa gitu ya, atau mungkin ada yang MBA misalkan ya, ada yang MBA seperti itu, sehingga ada masalah kekhawatiran tentang kehamilan ya, seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih, aku melihat dia pun merasa bahwa dia kayak kesulitan sekali untuk membangun dan mempertahankan hubungan kalian ya. Terus juga saat ini dia benar-benar menekan perasaan dia. Dia merasa kesulitan juga ya untuk kayak membangun hubungan baru juga, kayak masih belum bisa membuka hati secara terbuka gitu loh.
Karena di sini sebenarnya dia masih memendam perasaan cinta yang tak berbalas dengan kamu. Gitu. Jadi sebenarnya dia ini masih sayang sama kamu, tapi ada rasa kekecewaan, ada rasa putus cinta karena ya cinta dia tidak berbalas dengan kamu, atau ya cinta dia kayak nggak sesuai ekspektasi ya. Namanya juga orang cinta pasti pengennya ada suatu komitmen, ada suatu ikatan gitu ya. Tapi mungkin ya belum ada ikatan, belum ada komitmen, tahu-tahu udah berakhir hubungannya, sehingga untuk memulai lagi dengan hubungan orang baru tuh kayak belum bisa terbuka sepenuh hati gitu. Aku lihat di sini ya. Ya mungkin kamu lihat enggak kok, dia sudah ada yang baru, dia sudah punya pasangan, tapi sejujurnya enggak secara penuh membuka hati untuk orang itu. Jadi oke, mungkin dia menjalin hubungan dengan orang baru, tapi yaitu tidak sepenuh hati gitu ya. Aku lihat di sini. Terus juga dia merasa bahwa dia nggak mau rentan kembali untuk untuk merasa tersakiti, karena aku lihat di sini dia mungkin pernah tersakiti di masa lalunya. Jadi karena dia ngelihat hubungan kamu sama dia itu terasa sulit untuk dijalani, entah mungkin karena ada perbedaan, termasuk perbedaan di jarak ini ya, atau mungkin perbedaan dari karakter, perbedaan dari status ekonomi, status sosial, agama, atau apapun itu. Jadi dia mungkin di masa lalu dia itu pernah punya hubungan yang mungkin 11-12, atau ya dia punya pengalaman lah ya, hubungannya sulit dijalin gitu ya. Dan akhirnya di sini ketika dia bertemu dengan kamu, dia pun kepikiran dengan masa lalu dia. Jadi dia takut masa lalu dia akan terulang lagi nanti bersama kamu. Makanya di sini dia pun ya walaupun cinta sama kamu, seperti tidak melakukan action apapun atau tindakan apapun seperti itu, karena ya dia nggak mau rentan lagi, dia nggak mau terlihat lemah lagi, dia tidak mau terluka lagi seperti apa yang dulu pernah dia rasakan di masa lalu dia tuh ya. Jadi kayaknya orang ini pernah punya masa kelam dari hubungan dia di masa lalu dengan seseorang gitu. Jadi ketika dia ngelihat hubungan dia bersama kamu terasa sulit dijalani, ya udah dia keinget dengan masa lalu dia itu. Makanya di sini dia kayak nggak kelihatan memperjuangkan kamu, padahal di sini dia cinta sama kamu gitu. Makanya di sini dia ya mungkin selingkuh, dia cari yang lain yang dikiranya menurut dia mungkin lebih mudah dijalani. Misalkan kan kamu dengan dia LDR, berarti dia pengen cari pasangan mungkin yang nggak jauh dari dia gitu ya, nggak jauh dari tempat tinggal dia seperti itu. Sehingga ya itu ya ketika kamu dengan dia LDR seperti ini, terus juga terasa sulit mungkin karena ada perbedaan atau apa gitu, ya udah kamu nggak diperjuangkan gitu kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat seperti dia merasa menderita ya, karena dia tidak bisa menemukan solusi untuk masalah kalian ya. Entah apa yang terjadi, ya mungkin karena ada faktor perbedaan ekonomi, perbedaan jarak ya, perbedaan pola pikir, karakter, atau apapun ya, sehingga dia pun merasa menderita ya. Karena ya gimana sih orang yang mencintai tapi tidak bisa memiliki, rasanya sakit ya. Nah itu yang dia rasa gitu. Dan sampai saat ini pun dia belum bisa menemukan solusi untuk masalah kalian, untuk hubungan kalian seperti itu. Jadi aku lihat saat ini ya sudah ada perpecahan di hubungan kalian. Dan aku melihat di sini kayak dia sudah merasa kehilangan cinta yang dia inginkan ya. Aku lihat di sini kemungkinan kamu dengan dia sudah benar-benar putus total hubungannya. Dan aku lihat nampaknya kayak dia merasa bahwa kamu seperti sudah kehilangan sentimen terhadap dia. Jadi kan dulu tuh kamu berjuang banget ya untuk dia, untuk hubungan ini. Kamu selalu berkorban, selalu mendukung dia, selalu memberikan apapun agar hubungan ini tuh bisa terjalin, bisa tetap bersama gitu ya. Tapi dia ngerasa sekarang tuh kamu seperti sudah masa bodoh, seperti sudah menjadi orang asing kembali, sudah benar-benar kayak nggak ada harapan gitu. Benar-benar kamu memilih untuk memutuskan hubungan ini secara total dengan dia gitu. Itu yang dia rasakan saat ini.
Sehingga karena di sini pun dia nggak tahu ya harus berbuat apa dengan kamu dan untuk hubungan kamu dengan dia. Makanya di sini aku lihat dia masih kayak ada keraguan-raguan. Makanya di sini dia mengulur-ngulur waktu untuk datang ke kamu atau memperjuangkan kamu. Karena ya dia juga nggak tahu harus gimana dengan situasi hubungan kalian. Untuk hubungan kalian ini gimana itu nggak tahu dia. Sehingga kayak harus melawan perasaan dia, ya dia harus melawan perasaan dia. Sebenarnya perasaan dia tuh sayang, menggebu-gebu terhadap kamu, tapi harus dia lawan, harus dia pendam, harus dia tutup rapat-rapat di dalam hati dia gitu. Tidak dia tampakkan, tidak dia munculkan seperti itu. Dan akhirnya ya di sini dia menghindari kamu juga gitu, dan menurut dia menghindari kamu dan menekan perasaan dia ini karena memang ada ketidakmampuan dari dia untuk memperjuangkan kamu dan menemukan solusi dari masalah kalian. Ini menurut dia adalah sebuah pengorbanan. Ya, ini menurut dia sebuah pengorbanan. Makanya di sini aku lihat dia sering mengulur-ngulur waktu untuk bisa bertemu kamu atau datang lagi ke kamu. Jadi seolah-olah dia seperti tidak adanya ketertarikan terhadap kamu. Makanya di sini hubungan kamu dengan dia stuck, terus juga terlihat dianya apatis ya, karena memang ada penundaan-penundaan yang dia lakukan. Seperti itu. Oke, kemudian the hangman reverse. The hangman reverse tuh aku lihat di sini ya dia merasa bahwa penantian ini sudah berakhir. Ya, kehidupan percintaan kalian mungkin selama ini sangat lambat sekali ya, dan aku lihat saat ini dia kayak sedang merenungi berbagai perspektif tentang kisah percintaanmu bersama dia, dan saat ini kayak dia sedang merenungi juga tentang sebenarnya apa sih yang dia inginkan dan ingin tahu dengan tepat apa yang sebenarnya dia mau di dalam suatu hubungan. Jadi kalau aku lihat mungkin sekarang kalian itu saling melepaskan, ya saling melepaskan perasaan ini. Terus itu aku melihat di sini kayak dia kayak apa ya, kayak ada pemikiran sekarang itu pengen bertindak atau membuat suatu perubahan dalam kehidupan romansa dia. Dan dia seperti kayak tidak mau melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Jadi kayak dia pengen memastikan kebutuhan dia dan pasangan dia seimbang. Jadi kalau aku lihat kayak ya kayak menyerah sih ya. Entah ini menyerah terhadap kamu atau menyerah dengan pasangannya. Oke, nanti kita lihat deh. Kayak dia tidak mau berkorban lagi. Bottom of the deck-nya di sini. Aku melihat ya. Three of Cups. Berarti ada reuni nih. Ya, I think ini orang kayak mau reuni lagi nih sama kamu. Ya, dia pengen datang. Jadi kayak, oke, aku nggak mau berkorban lagi. Ya, menurut dia kan berkorban itu adalah melepaskan kamu ya, memendam perasaan. Nah, dia itu ingin melepaskan pengorbanan ini. Dia tidak mau lagi berkorban dengan cara yang seperti ini. Ya, memendam perasaan, tidak menunjukkan perasaannya terhadap kamu. Itu kan bentuk pengorbanan dia. Menurut dia itu bentuk pengorbanan. Nah, sedangkan di sini aku lihat kayak dia ingin melepaskan pemikiran tentang pengorbanan ini. Jadi karena ada Three of Cups. Three of Cups itu apa sih, tentang ini kalau nggak salah pertemuan, ya kan? Reuni, pertemuan. Dia pengen merasakan kesenangan kembali, ya pengen ya mungkin di sini pertemuan bisa jadi dia mungkin mau datang ke kamu dengan menjadi sahabat, teman kamu. Yang penting di sini dia merasa bahwa dia bahagia, gembira. Ya. Tapi ini juga bisa ada pertanda bahwa mungkin dia ingin menikah dengan kamu atau bertunangan dengan kamu atau merayakan wisuda, merayakan sesuatu.
Pokoknya dia mungkin akan datang di saat-saat kamu memiliki acara bahagia. Atau dia akan datang dengan membawa acara yang bahagia. Mungkin sebagian ya, sebagian mungkin ada yang akan tunangan atau pernikahan atau wisudaan, atau bisa jadi ya pertemanan saja. Dia datang dengan keinginan untuk berteman dengan kamu. Yang penting di sini adalah dia bahagia, gitu ya. Jadi yang pastikan aja deh nanti ketika dia datang ini sebenarnya niatnya mau apa, gitu ya. Jadi maksudnya kalau aku lihat di sini ada berbagai macam niatan ya, tergantung orangnya. Jadi kalian nanti situasikan saja. Ada yang di sini ingin datang untuk berteman dengan kamu, ada yang datang mungkin ingin mengajak kamu nikah, ada yang mungkin datang untuk ngajak kamu tunangan, itu ada ya. Jadi karena ini pembacaan juga general ya, jadi silakan nanti disituasikan saja dengan kecocokannya kalian ketika nanti dia datang. Oke, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini Three of Cup, kemungkinan kembalinya hubungan romantis kamu dengan mantanmu atau dengan orang ini. Ya, setelah masa-masa pengasingan di antara kalian, ya kan, saat ini kalian sama-sama asing kan, seperti kayak orang asing gitu, terus mengisolasi kayak ingin menutup diri satu sama lain ya, jangan sampai dia tahu keadaan kamu juga nggak mau kayak kamu juga menutup diri dari dia, kamu nggak mau tahu nggak mau dia tahu tentang keadaan kamu, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini ada indikasi bahwa kalian akan didatangkan lagi oleh dia, atau kalian akan reuni lagi dengan dia. Bahkan kemungkinan ini akan kembalinya suatu hubungan romansa dengan si dia lagi, gitu ya. Untuk perkiraan deh ya, perkiraan waktunya kapan deh dia kemungkinan akan datang itu dalam beberapa bulan ke depan, kira-kira di tanggal 3, di tanggal 12, atau di tanggal 21 di setiap bulannya. Jadi setiap orang beda-beda nih bakal datangnya ya. Tapi kayak sekitaran di tanggal 3, tanggal 12, tanggal 21 di setiap bulannya ke depan ya. Ya seperti itu deh. Jadi tidak ada waktu pasti, ingat ya, di tarot itu tidak ada waktu pasti gitu ya. Energi orang juga kan beda-beda gitu. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Maaf ya kalau tadi berisik, ada suara-suara yang ya begitulah, dimaklumi saja. Ada 26, 14, 28, 20, 3, 25, 16, 8, 23, 1, 21, 22, 6, 7, 17, 11, 12, 5, 9, 27, 4, 2, 29, 24, 25, 30, 31, 19, dan 18. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada November, Januari, Agustus, Juli, Oktober, September, Juni, Mei, Desember, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio monyet, sio ayam, sio tikus, sio macan, sio ular, sio naga, sio babi, sio kambing, dan sio kerbau.
alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja ya. O Y J B S Q U F A L P T M D R G I K H N E C. Kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.